Dari luar nggak ada yang mencurigakan. Tapi Agatha belum tahu bahwa malam nanti Villa Megah ini akan berubah menjadi tempat ritual yang sama sekali berbeda dari pesta yang tampak di permukaan. Ketika malam itu tiba, dia serasa nggak percaya dengan apa yang dilihat. Begitu matahari terbenam, suasana villa itu langsung berubah drastis. Musik-musik yang tadinya itu ceria, ini pelan-pelan diganti dengan lantunan nada asing, kayak semacam mantra-mantra meditasi. Para wanita itu duduk melingkar di sana, mereka pakai pakaian-pakaian longgar berwarna hitam dan juga merah, dan di tengah ruangan diletakkan sebuah wadah besar yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bu Agatha yang asalnya dari salah satu daerah di Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, mungkin banyak dari teman-teman ini yang belum pernah mendengar soal ini. Jadi di Jakarta, di sekitaran tahun 1986, itu ternyata ada sebuah komunitas misterius yang diam-diam pernah eksis. Nah, orang-orang ini menyebutnya dengan nama wanita Dukana, atau biasanya disingkat jadi waduk. Nah, sekilas mereka ini terlihat kayak kumpulan wanita modern biasa. Wajah mereka itu cantik-cantik, pekerjaannya juga mapan, gaya hidup mereka juga glamor, dan seringnya mereka ini nongkrong di diskotik mewah. Terutama ada sebuah hotel ini di daerah Menteng, Jakarta sana, mereka sering nongkrong di situ. Tapi yang membuat mereka ini berbeda adalah pilihan hidup mereka. Jadi para anggota wanita Dukana ini, mereka menolak kodrat seorang perempuan untuk menikah. Mereka nggak mau membina rumah tangga dan nggak mau mempunyai anak. Jadi bagi mereka, pernikahan ini hanyalah belenggu. Anak bagi mereka hanyalah beban. Jadi di situ mereka lebih memilih untuk hidup bebas, melajang tanpa ikatan sama sekali. Dan kalaupun terpaksa untuk, mohon maaf, berhubungan intim, itu dilakukan tanpa cinta. Jadi cuma sekedar kebutuhan fisik, bukan untuk melahirkan keturunan. Dan kalau kita cek misalnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita Dukana itu merujuk pada seseorang wanita yang wanita ini kuat syahwat. Nah, nggak tahu kalau untuk istilah sekarang ini disebutnya apa. Dan pendiri komunitas ini konon adalah seorang wanita bernama Krista. Dan wanita ini bukan orang dengan pendidikan biasa. Dia warga negara Amerika, lulusan Universitas Stanford, dan waktu itu Krista ini bekerja di sebuah perusahaan migas di daerah Menteng. Dan dari pergaulannya yang luas itu, Krista berhasil mengumpulkan banyak wanita dengan pandangan hidup yang serupa. Jumlah mereka bahkan sempat mencapai lebih dari 1.000 orang. Dan di balik gaya hidup modern itu, ternyata ada sisi gelap yang jarang diketahui publik. Mereka ini ternyata punya ritual mistik. Di setiap beberapa bulan sekali, anggota waduk ini atau wanita Dukana ini berkumpul di sebuah tempat yang sunyi sekali di daerah lereng Gunung Pangrango, Sukabumi. Di sanalah mereka melakukan sesuatu yang disebut persekutuan.
Tujuan ritual itu sederhana, untuk menjaga eksistensi kelompok dan juga membuat anggotanya ini tetap cantik serta awet muda. Tapi memang caranya ini lumayan aneh dan mengerikan banget. Konon dalam ritual itu, mereka melakukan persembahan darah ayam hitam yang dicampur dengan darah para anggotanya, terus kemudian diminum bersama-sama seperti mereka menikmati wine. Nah, ada juga di situ ritual seks bebas di mana laki-laki muda dibawa khusus untuk dipakai bersama-sama oleh para anggota. Seolah-olah ini menjadi hadiah arisan yang bisa dinikmati bersama. Mungkin hal ini kedengaran aneh dan gila, tapi mungkin teman-teman juga pernah dengar tentang arisan berondong yang kapan lalu sempat viral. Bisa dibilang ini semacam itu. Tapi ini lebih kompleks lagi karena ada ritual di sana. Dan desas-desus soal itu memang benar-benar beredar di kalangan-kalangan tertentu. Dan lebih dari itu, beberapa mantan anggota ini pernah mengaku kalau akibat ritual-ritual tersebut, mereka justru pada akhirnya dihantui oleh makhluk gaib. Ada beberapa bangsa jin yang selalu menuntut untuk dijatah sesajen. Ada anggota keluarga ini yang juga ikut diganggu karena hal ini. Bahkan ada anggota yang sempat depresi berat sampai pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara. Dan singkatnya, sekitar tahun 2002, setelah 16 tahun berjalan, keberadaan komunitas wanita Dukana ini mulai terendus oleh pihak berwenang. Dan akhirnya sedikit demi sedikit mereka pun bubar dan menghilang tanpa jejak. Tapi sebelum itu terjadi, ada banyak kisah kelam yang sempat terjadi di dalam lingkaran waduk itu. Salah satunya ini adalah kisah seorang perempuan muda bernama Agatha. Jadi cerita ini teman-teman dibagikan langsung oleh salah satu mantan anggota perkumpulan ini yang namanya sudah kami samarkan menjadi Agatha. Nah, Agatha ini adalah potret nyata dari anggota waduk. Dia waktu itu seorang wanita yang mandiri. Dia cantik dan juga bergelimang harta. Tapi pada akhirnya dia juga akhirnya terjebak dalam dunia gelap yang sulit dia lepaskan. Jadi teman-teman, setiap beberapa bulan sekali, para anggota wanita Dukana ini punya jadwal tetap untuk mengadakan perkumpulan. Tempatnya itu bukan di kota, bukan di diskotik, tapi di sebuah villa mewah yang berdiri di lereng Gunung Pangrango, Sukabumi. Nah, villa itu milik salah satu anggota senior mereka. Jadi yang punya ini adalah seorang wanita pengusaha kaya raya yang punya jaringan bisnis di Jakarta. Dari luar, villa itu kelihatan biasa aja, lebih mirip kayak rumah peristirahatan biasa. Bangunannya bergaya Belanda, halamannya luas dengan taman yang tertata rapi, dan seperti halnya villa di daerah sana, udara sejuk khas pegunungan itu selalu mereka rasakan. Nah, tapi begitu rombongan mobil-mobil mewah ini mulai berdatangan, suasana langsung berubah drastis. Jadi para wanita yang turun dari mobil ini bukanlah wanita sembarangan. Ada dari mereka ini yang bekerja di perusahaan minyak asing, ada yang berkarir sebagai eksekutif di bank internasional, ada juga yang sengaja datang dari luar negeri seperti Singapura, Hong Kong, bahkan ada 3 orang dari Amerika. Dan mereka semua ini adalah bagian dari jaringan besar wanita Dukana. Nah, siang itu suasana villa ini terlihat normal. Para anggota di situ saling berpelukan, bercengkrama, mereka ketawa-ketawa kayak lagi menghadiri arisan sosialita biasa. Bahkan ada meja yang penuh dengan makanan mewah. Di situ juga ada wine yang impor, kue-kue Prancis, dan juga berbagai hidangan mahal. Nah, semua ini sengaja supaya nggak terlihat mencurigakan bagi orang luar. Jadi kalau misalnya ada yang ngelihat dari kejauhan, ya mereka cuma akan mengira ini sekedar perkumpulan wanita-wanita kaya yang lagi liburan di villa. Tapi aturan di perkumpulan ini itu sangat ketat sekali, terutama ketika sudah berada di villa. Misalnya, bagi para sopir pribadi, bagi para bodyguard atau pengantar yang bukan anggota, mereka dilarang keras menginap di villa utama. Mereka dipersilakan istirahat di penginapan yang terpisah yang jaraknya ya kira-kira 2-5 km dari lokasi. Dengan begitu, cuma anggota inti yang benar-benar bisa mengikuti kegiatan malam mereka. Dan malam itulah suasana villa ini berubah 180 derajat, lampu-lampu villa itu mulai diredupkan, dan musik klasik yang tadi sore diputar terus-menerus, diganti dengan alunan mantra berbahasa asing. Kadang juga terdengar seperti bahasa Latin, kadang juga mirip bahasa Jawa kuno. Dan di situ para anggota ini berkumpul di ruang utama. Mereka duduk melingkar di atas karpet besar, dan di tengah ruangan itu ada semacam wadah besar
yang berisi campuran darah ayam hitam yang masih segar, yang baru saja disembelih, bercampur dengan cairan merah lain yang konon katanya diambil dari beberapa anggota sebagai simbol persekutuan. Dan sebelum ritual ini benar-benar dimulai, biasanya pemimpin sekte tersebut, yaitu Madam Krista ini, dia akan berdiri dan berbicara di situ. Dengan suara tenang tapi penuh wibawa, dia selalu menceritakan kisah masa lalunya. Dia akan cerita bagaimana dia dulu merasa terkekang oleh tuntutan pernikahan, bagaimana dia akhirnya memberontak terhadap tradisi, dan bagaimana dia akhirnya menemukan kebebasan sebagai wanita Dukana. Bagi anggota yang baru-baru, cerita itu kayak semacam promosi. Sebuah janji bahwa dengan bergabung sepenuhnya dengan komunitas ini, mereka akan mendapatkan hidup bebas. Mereka akan bisa awet muda dan nggak perlu lagi tunduk pada kodrat yang dianggap membelenggu. Nah, setelah itu, barulah ritual inti dimulai. Para anggota satu persatu diminta untuk meminum campuran darah dari wadah besar itu sebagai tanda kesetiaan mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dalam setiap perkumpulan, mereka juga mengadakan semacam arisan khusus. Jadi bukan cuma uang puluhan juta yang mereka kumpulkan, uang itu masuk ke kas organisasi sebagai dana wajib operasional, tapi juga arisan rahasia. Nah, pemenangnya ini boleh membawa seorang laki-laki muda yang sudah dipilih sebelumnya untuk dijadikan pasangan pribadi malam itu. Dan begitulah cara komunitas ini bertahan, bukan cuma dengan uang, tapi dengan ikatan rahasia yang semakin hari semakin mendalam, semakin sulit dilepaskan. Di dalam villa mewah itu, di lereng Gunung Pangrango ini, setelah ritual darah ini selesai, giliran acara yang paling ditunggu-tunggu oleh para anggota waduk, yaitu arisan berondong. Ya kayak semacam arisan pada umumnya, mereka duduk melingkar sambil mengocok gulungan kertas yang berisi nama, tapi bedanya yang diperebutkan ini bukan uang belaka. Setiap arisan, panitia selalu menyiapkan beberapa lelaki muda, mohon maaf, kita sebut laki-laki muda ini para gigolo, yang mereka sebut berondong. Nah, anak-anak muda ini direkrut dengan bayaran yang besar. Wajah mereka selalu ganteng, tubuhnya atletis, dan biasanya usianya masih belasan sampai awal 20-an lah. Nah, mereka ini katanya dijemput diam-diam dari Jakarta atau daerah Bandung, terus dibawa ke villa cuma untuk satu tujuan, yaitu menjadi pelampiasan nafsu para anggota. Dan begitu nama pemenang arisan ini keluar, semua anggota di situ bertepuk tangan, bersorak penuh semangat, dan malam itu sang pemenang ini berhak membawa salah satu berondong masuk ke kamar pribadinya. Tapi nggak jarang juga, ketika sang anggota misalnya sudah puas, dia menyerahkan berondong itu pada anggota yang lain. Sampai pada akhirnya dalam satu kamar, ini bisa ada 3, 4, bahkan 5 wanita sekaligus yang berbagi seorang laki-laki muda. Jadi suasana di villa malam itu ada suara-suara teriakan, suara ketawa-ketawa yang terbahak-bahak, dan dentuman musik dari kamar itu sering terdengar sampai keluar ruangan. Bagi mereka itu bukan aib, tapi memang ini bagian dari ritual. Ini adalah sebuah bentuk persekutuan tubuh yang dipercaya akan mempererat ikatan mereka sebagai wanita Dukana. Nah, keesokan paginya, suasana villa kembali berubah seolah nggak ada apa-apa. Para anggota bangun seperti biasa, mereka mandi, terus mereka sarapan dengan menu ala hotel bintang 5. Semua kembali terlihat rapi, sopan, dan juga elegan. Tapi acara mereka ini belum selesai. Hari itu giliran salah satu anggota senior yang punya kemampuan khusus, dia berdiri di depan mimbar kecil, dia membawa sebuah daftar panjang berisi nama laki-laki. Dan daftar ini bukan daftar sembarangan, isinya adalah nama-nama pria mapan, yang diantaranya di situ ada nama pengusaha, pejabat, politisi, sampai anak-anak konglomerat. Dan nama-nama inilah yang menjadi target mereka. Setiap anggota di situ mencatat dengan rapi kira-kira siapa-siapa saja yang bisa mereka dekati setelah pulang ke kota masing-masing. Jadi di situ tugas mereka sederhana. Mereka memikat pria itu, menjalin hubungan intim, terus menguras hartanya perlahan-lahan. Hasilnya, sebagian untuk pribadi dan sebagian lagi disetor sebagai dana organisasi. Dan dengan sistem inilah, waduk atau komunitas wanita Dukana ini bisa bertahan lama. Mereka tidak cuma memanfaatkan ritual gaib, tapi juga menjalankan strategi sosial ekonomi yang rapi sekali, terstruktur, dan penuh tipu daya. Dari luar mereka itu terlihat glamor, tapi di dalam ada sisi gelap yang semakin lama semakin sulit disembunyikan. Dan di antara para wanita yang hadir di villa itu, ada satu wajah baru.
Nah, Agatha ini memang terhitung masih baru di komunitas itu, wajahnya juga masih muda, dia masih polos. Saat itu usia Agatha ini baru menginjak 20 tahun, beda jauh dengan kebanyakan anggota lain yang rata-rata memang sudah usianya sekitar 30-an, 40-an, bahkan beberapa sudah hampir 50-an tahun. Tapi anehnya, Agatha di situ nggak merasa canggung sedikit pun. Ketika sejak pertama kali melangkahkan kaki ke villa itu, dia disambut hangat. Dia dipeluk oleh anggota-anggota yang lain dan diajak ngobrol layaknya sudah lama menjadi bagian dari mereka. Dan di perkumpulan itu memang nggak ada jarak satupun. Nggak ada yang merasa lebih tua atau lebih muda. Mereka semua saling berbagi, semua saling mendukung. Dan bagi mereka usia ini hanyalah angka. Yang penting adalah kesetiaan mereka pada komunitas dan tekad mereka untuk hidup bebas tanpa terikat oleh norma-norma yang membatasi. Jadi disitulah Agatha ini cepat sekali larut dalam suasana itu. Dia kagum awalnya ketika melihat para wanita dewasa ini, mereka semua cantik-cantik, mereka semua berkelas, bergelimang harta, dan terlihat penuh percaya diri. Gak ada satupun wajah mereka ini yang murung, misalnya karena dipusingkan urusan rumah tangga, dan gak ada air mata karena masalah suami atau anak. Semua yang hadir di situ, itu terlihat hidup dengan cara mereka sendiri. Dan bagi Agatha yang saat itu masih muda, semua itu kelihatan begitu menarik bagi dia. Dan malam itu ketika ritual arisan berondong ini dimulai, Agatha waktu itu cuma duduk di barisan belakang, dia memperhatikan acara demi acara dengan mata yang berbinar. Dia belum ikut undian, tapi dia sudah merasa menjadi bagian dari keluarga besar ini. Beberapa anggota senior bahkan dengan bangga menggandeng Agatha, memperkenalkan Agatha kepada anggota yang lain. Di situ ada yang berasal dari Surabaya, ada yang dari Medan, dan ada juga yang datang jauh dari Singapura, bahkan Amerika. Semua di situ menyambut Agatha dengan ramah, seolah-olah dia ini adalah adik kecil yang baru saja mereka temukan. Dan dari situlah langkah Agatha sebagai wanita Dukana ini benar-benar dimulai. Sebelum Agatha menjadi bagian dari perkumpulan misterius itu, hidupnya ini jauh dari kata bahagia. Ceritanya Agatha ini lahir di keluarga yang berantakan sekali. Ayah dan ibunya juga sudah lama bercerai. Sejak dari kecil, dia nggak pernah benar-benar merasakan kasih sayang orang tuanya. Ibunya waktu itu pergi meninggalkan rumah, sementara ayahnya sibuk dengan urusannya sendiri. Agatha di situ akhirnya tinggal bersama paman dan bibinya, yang paman dan bibinya ini juga bukan benar-benar dari jalur keturunan ibu atau ayahnya. Agatha sendiri nggak tahu persis latar belakang dari paman dan bibinya ini. Yang jelas pada saat itu, Agatha ini sudah dititipkan kepada mereka. Tapi di rumah itu, dia ini bukannya menemukan kehangatan keluarga, yang ada malah justru penderitaan yang baru. Orang yang dipanggil tante oleh Agatha ini, dia sering memperlakukan Agatha itu semena-mena. Jadi setiap hari Agatha itu dipaksa mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari mencuci baju, cuci popok anaknya, bahkan baju dan celana dalaman paman dan bibinya ini juga dia yang nyuci. Dia juga nyapu di rumah, masak, bahkan menjaga anak-anak pamannya itu. Dan kalau misalnya ada kesalahan sedikit, dia tuh pasti akan dibentak. Dia dimarahi habis-habisan, bahkan dibully habis-habisan. Disitulah Agatha ini merasa kalau dirinya bukan bagian dari keluarga, melainkan kayak ya pembantu rumah tangga. Dan yang paling kelam adalah ketika suatu malam, jadi orang yang biasa dia panggil paman itu ternyata melakukan pelecehan terhadapnya. Peristiwa itu benar-benar menghancurkan batin Agatha. Dia waktu itu masih muda, dia masih polos dan belum tahu banyak tentang dunia. Tapi rasa trauma itu begitu dalam, yang akhirnya hal inilah yang membuat Agatha nggak sanggup lagi tinggal di rumah itu. Istilahnya sejak saat itulah dia minggat, dia kabur dari rumah, dia pergi meninggalkan rumah itu tanpa tujuan yang jelas. Dan cuma satu hal yang ada di kepalanya, bahwa dia harus segera keluar dari neraka itu. Dan perjalanan panjang Agatha ini akhirnya membawanya ke kota Jakarta. Di kota itulah dia bertahan hidup dengan bekerja seadanya. Salah satunya, dia pernah menjadi seorang waiters di sebuah rumah makan kecil, sampai pada akhirnya dia bisa bekerja di sebuah restoran mewah. Nah, ini mungkin karena tinggi badan dan juga wajah Agatha yang cantik, akhirnya dia bisa bekerja di restoran mewah tanpa ada pengalaman sebelumnya. Dan hidup di Jakarta menurut Agatha ini nggak mudah. Tapi di tengah kerasnya kota Jakarta, Agatha merasa justru ada harapan baru di sana. Dia di situ mulai mengenal banyak orang, termasuk beberapa
wanita-wanita glamor yang sering datang ke tempatnya bekerja itu. Dan dari situlah perlahan-lahan jalan Agatha bertemu dengan mereka yang kelak akan mengenalkannya pada komunitas wanita Dukana ini. Awal mula Agatha mengenal komunitas wanita Dukana itu terjadi secara nggak sengaja sebenarnya. Waktu itu dia ini masih kerja sebagai waitress di sebuah restoran bergengsi di daerah Jakarta. Restoran itu sering banget dipenuhi dengan kalangan-kalangan menengah ke atas. Di antaranya ya ada pejabat, pengusaha, sampai sosialita. Malam itu ada sebuah acara ulang tahun yang acaranya ini cukup meriah. Dan sekelompok wanita itu datang dengan dandanan yang glamor. Mereka semua itu kalau pas jalan ketika Agatha ngelihat pertama kali, itu mereka jalannya penuh percaya diri. Dan terlihat sangat berkelas sekali. Mereka bukan tamu biasa. Dari cara bicaranya, dari cara mereka ketawa, dan dari cara mereka ketika mesan menu mahal tanpa ngelihat harga, itu kelihatan jelas kalau mereka ini adalah kalangan atas. Agatha yang bertugas malam itu kebetulan melayani meja mereka, dia memperhatikan betul. Jadi wanita-wanita ini begitu berbeda. Umurnya ya rata-rata di atas 30-40 tahun, tapi wajah mereka ini tetap cantik dan awet muda. Cara mereka bicara itu juga elegan sekali. Bahkan sesekali mereka itu ketika ngobrol mencampur bahasa asing dalam obrolan mereka. Dan di tengah-tengah acara, salah satu dari mereka ini ada seorang wanita parubaya dengan penampilan yang agak menonjol, itu dia ngeliatin Agatha cukup lama. Nah, ada tatapan tajam tapi penuh rasa ingin tahu, dan setelah Agatha mengantar pesanan, si perempuan itu manggil Agatha. Dia bilang, namamu siapa, Dek? Ya, Agatha menjawab, Agatha, Bu. Nah, umurmu berapa? Dia tanya seperti itu. 20, Bu. Nah, wanita itu tersenyum tipis, terus akhirnya dia noleh ke teman-temannya. Kayak mereka itu saling bertukar pandang, seolah-olah mereka ini kayak sudah menemukan sesuatu yang menarik. Nah, singkatnya acara ulang tahun ini pun berlangsung meriah, tapi sesekali mereka itu sering banget melibatkan Agatha dalam obrolan-obrolan yang ringan. Ada yang memuji wajah Agatha itu cantik, ada yang menanyakan asalnya dari mana si Agatha ini. Dan bagi Agatha itu adalah perhatian pertama yang tulus yang dia rasakan setelah sekian lama dia hidup dengan penderitaan. Disitulah dia mulai merasa nyaman dengan wanita-wanita ini, seolah-olah wanita-wanita itu benar-benar peduli kepada Agatha. Nggak kayak bibi dan pamannya yang cuma menyiksanya selama ini. Dan selesai acara, mereka itu ngasih tip besar kepada Agatha, jauh di atas rata-rata lah pokoknya. Dan salah satu dari mereka ini bahkan sempat berbisik ke Agatha, dia bilang, kalau kamu mau hidup lebih baik, lebih bebas, ikutlah sama kami, nggak usah kerja di sini. Gaji yang kamu dapatkan ikut kami pasti lebih banyak. Nah, kalimat ini yang akhirnya terus terngiang di kepala Agatha sampai berhari-hari. Dia kepikiran terus, dan tanpa dia sadari, ternyata inilah jalan bagi Agatha untuk masuk ke dalam lingkaran gelap wanita Dukana. Jadi wanita yang malam itu paling menaruh perhatian pada Agatha, itu ternyata namanya Bu Hana. Usia Bu Hana ini sekitar 30 tahunan lebih, beliau cantik, elegan, dan punya wibawa yang membuat siapapun pasti segan. Ceritanya beberapa hari setelah pesta ulang tahun itu, Bu Hana ini kembali ke restoran, tapi kali itu bukan untuk makan malam. Bu Hana ini sengaja datang khusus untuk menemui Agatha. Di situ Bu Hana bicara dengan nada lembut, dia menawarkan sesuatu yang pada akhirnya nanti akan mengubah hidup Agatha. Dia bilang ke Agatha, sayang, cantik, kamu mau kerja nggak sama saya? Kamu nanti jadi asisten pribadi saya. Kamu cantik, kamu pinter. Dan saya yakin kamu bisa lebih daripada sekedar jadi waitress di restoran ini. Nah, bagi Agatha, tawaran itu kayak sebuah jalan keluar dari hidupnya yang suram. Tanpa pikir panjang, akhirnya Agatha pun menerima tawaran itu. Dan sejak hari itu, hidup Agatha ini langsung berubah drastis. Agatha ini resmi menjadi asisten pribadi Bu Hana. Tugasnya pun juga nggak sulit. Dan dia cepat adaptasi, tapi lingkungannya benar-benar baru bagi dia. Jadi di situ dia membantu menyiapkan jadwal Bu Hana, menemani Bu Hana ke pertemuan-pertemuan bisnis, bahkan mengatur keperluan pribadi Bu Hana. Dan karena parasnya Agatha yang cantik dan juga tubuhnya yang proporsional seperti model, Agatha itu selalu jadi pusat perhatian ketika dia berdiri di samping Bu Hana. Nah, pelan-pelan Agatha mulai terbiasa ketemu dengan orang-orang yang penting, dari mulai pengusaha, pejabat publik, bahkan tokoh terkenal pernah dia temui langsung.
Dan dari situlah dia sering diajak keliling luar kota untuk menemani Bu Hana, dia menghadiri pertemuan-pertemuan dengan klien. Bagi Agatha yang dulunya cuma anak terlantar, semua itu kerasa kayak mimpi. Dunia glamor yang dulu cuma bisa dia lihat dari kejauhan, itu sekarang benar-benar ada di hadapan dia. Dan sekitar 3 bulan setelah bekerja, Bu Hana mengajak Agatha ke sebuah pertemuan yang istimewa. Dan dia ingat betul apa yang dibilang Bu Hana waktu itu. Jadi Bu Hana ini ngomong ke Agatha, Agatha, akhir pekan ini kamu ikut saya ya. Ada acara penting di villa teman saya di daerah Sukabumi. Tapi ini bukan pertemuan bisnis kok. Tapi tak rasa kamu sudah waktunya ikut mengenal lingkaran saya yang lain. Dan di situ Agatha nggak banyak ngomong, dia percaya penuh kepada Bu Hana, yang dia tahu sejak saat itu dia akan diperkenalkan ke sebuah komunitas rahasia yang kelak dikenal dengan nama wanita Dukana ini. Nah, singkatnya hari itu akhir pekan, mobil mewah Bu Hana ini sudah siap di garasi, dan supir pribadi itu juga sudah siap untuk mengantar mereka. Agatha waktu itu duduk di kursi belakang, dia pakai gaun sederhana, yang kelihatan sekali gaun ini elegan, dan gaun ini dipilihkan langsung oleh Bu Hana. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Sukabumi itu terasa panjang banget, tapi suasananya itu sama sekali berbeda dengan perjalanan biasa. Sepanjang jalan, Agatha itu ngelihat banyak banget iringan-iringan mobil yang lain. Banyak banget mobil-mobil mewah. Ada mobil sedan Eropa, mobil SUV yang ukurannya besar-besar. Semua itu mengarah ke tujuan yang sama, yaitu di sebuah villa di lereng Gunung Pangrango ini. Bagi Agatha, ini adalah pengalaman pertamanya ikut dalam perjalanan yang seperti itu. Dia merasa kayak masuk ke dunia yang baru. Dunia orang-orang yang berkelas, dunia yang selama ini cuma bisa dia lihat di TV atau majalah. Dan setelah menempuh perjalanan sekitar berjam-jam lamanya, mobil-mobil itu akhirnya berbelok ke sebuah jalan kecil yang jalannya ini agak menanjak, jalanan juga berliku dan dikelilingi hutan pinus, dengan udara yang sejuk khas pegunungan. Dan semakin jauh mereka masuk, suasana itu semakin sunyi. Sampai pada akhirnya, di ujung jalan, kelihatanlah di situ ada sebuah villa megah bergaya Eropa. Bangunannya besar dengan dinding putih, atapnya juga tinggi, dan jendela-jendela kaca lebar yang memantulkan cahaya dari luar. Pertama kali ngelihat villa ini, yang dilihat Agatha, halaman villa ini luas banget, dipenuhi dengan taman bunga dan juga air mancur di tengah-tengahnya. Bagi Agatha, pemandangan itu membuatnya terkagum. Berkali-kali dia terkagum, dan baru kali itu dia ngelihat bangunan yang seperti ini. Jadi dia sempat berkata dalam hatinya, ini villa atau istana? Karena selama ini kan dia cuma mengenal rumah kontrakan kecil, dari rumah kontrakan itu menuju ke restoran tempat dia bekerja, hanya itu dunia Agatha. Dan di momen itu, dia berdiri di depan sebuah villa mewah seakan dia ini menjadi seorang bangsawan. Dan begitu mobil-mobil ini berhenti, para wanita itu turun satu persatu, semua penampilannya ini glamor dengan perhiasan yang berkilauan, tas mereka juga bermerek dan gaya tubuh itu penuh percaya diri. Mereka di situ saling menyapa, saling berpelukan hangat, seolah bertemu dengan keluarga lama. Agatha yang waktu itu masih muda, dia langsung jadi pusat perhatian. Jadi beberapa wanita senior itu langsung mendekati Agatha, menepuk pundak Agatha, bahkan ada yang memuji wajah Agatha yang cantik. Ada yang tanya ke Bu Hana, oh ini anggota baru itu ya Jeng, cantik banget ya. Pantas kalau Bu Hana bawa dia, auranya memang beda ya. Nah di situ Agatha ini sempat tersipu. Tapi sekaligus dia merasa diterima di komunitas itu. Nggak ada jarak antara yang muda dan yang tua. Semua kelihatan setara. Semua saling berbagi tawa dan juga cerita. Di luar, suasananya memang seperti pesta arisan biasa. Ada meja besar yang sudah disiapkan dengan berbagai hidangan mahal. Ada daging-daging impor, wine, sampai kue-kue manis yang enak sekali dipandang. Dari luar, nggak ada yang mencurigakan. Tapi Agatha belum tahu bahwa malam nanti, villa megah ini akan berubah menjadi tempat ritual yang sama sekali berbeda dari pesta yang tampak di permukaan. Dan sebelum berangkat ke villa tadi, sebenarnya Bu Hana ini sempat ngasih penjelasan singkat kepada Agatha. Waktu itu Bu Hana ini ngomong, tapi nadanya santai banget. Bu Hana ini ngomong ke Agatha, nanti kamu jangan salah paham ya. Orang-orang yang akan kamu temui di sana itu, mereka bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang miskin, apalagi orang dengan pendidikan rendah. Mereka itu orang-orang ternama, banyak yang punya jabatan tinggi, ada yang pengusaha besar, ada yang pejabat, ada juga yang akademisi. Mereka datang ke sana itu bukan karena kurang kerjaan, tapi karena butuh tempat untuk rekreasi jiwa.
supaya nggak penat di kantor, supaya bisa tetap merasa muda, mereka bisa lebih bebas dan bersemangat. Intinya Bu Hana ngomong seperti itu dan Agatha ini cuma ngangguk. Dia memang nggak terlalu paham, tapi kata-kata Bu Hana itu membuat Agatha ini sedikit lega. Ya paling tidak dia ini akan berhadapan dengan kumpulan orang aneh atau fanatik Buddha. Tapi tetap ketika malam itu tiba, dia serasa nggak percaya dengan apa yang dilihat. Begitu matahari terbenam, suasana villa itu langsung berubah drastis. Musik-musik yang tadinya itu ceria, ini pelan-pelan diganti dengan lantunan nada asing, kayak semacam mantra-mantra meditasi. Nah, lampu-lampu itu mulai diredupkan, hanya menyisakan cahaya lilin di sudut ruangan. Para wanita itu duduk melingkar di sana, mereka pakai pakaian-pakaian longgar berwarna hitam dan juga merah, dan di tengah ruangan diletakkan sebuah wadah besar yang isinya cairan merah pekat. Ada juga darah ayam hitam yang baru saja disembelih dicampur dengan sesuatu yang nggak jelas. Agatha di situ sudah mulai menelan ludah. Dia sempat berkata dalam batinnya, apa ini beneran? Aku lagi di mana ini sebenarnya? Tapi dia ingat betul pesan Bu Hana, nggak usah kaget, nggak usah takut, cukup perhatikan dan pelajari. Nah, malam itu Agatha ini cuma duduk diam di samping Bu Hana. Dia memperhatikan. Semua itu kerasa asing, tapi anehnya dia nggak merasa sendirian. Di antara puluhan wanita itu ada satu wajah muda yang seumuran dengan Agatha. Belakangan Agatha mengenal perempuan ini namanya Sinta. Sinta ternyata lebih dulu bergabung dengan komunitas ini dan dari awal dia kelihatan ramah kepada Agatha. Dia sering banget ngelirik Agatha, dia sering senyum seolah dia ingin menenangkan Agatha yang waktu itu masih canggung. Jadi malam itu, di tengah ritual aneh yang sulit dipahami, Agatha merasa dia punya teman baru. Dan dia nggak nyangka pertemuannya dengan Sinta ini menjadi awal dari sebuah persahabatan yang panjang. Bahkan sampai hari ini, sampai cerita ini dibagikan oleh Agatha, bertahun-tahun setelah semua itu terjadi, Agatha dan Sinta ini masih berteman. Bagi Agatha, malam itu adalah gerbang. Gerbang menuju sebuah dunia yang sepenuhnya baru bagi Agatha, dunia yang gelap sekali, misterius, tapi sekaligus menggoda bagi dia. Dan seiring berjalannya waktu, Agatha akhirnya makin menyelami dunia wanita Dukana ini. Awalnya dia cuma ikut-ikutan karena ajakan dari Bu Hana, tapi lama-kelamaan Bu Hana ini mulai membuka jaringan yang lebih luas untuk Agatha. Dia mulai dikenalkan dengan orang-orang penting, dimasukkan ke lingkaran bisnis, dan dia masuk ke pergaulan yang nggak semua orang bisa masuk. Dan benar, karir Agatha langsung melejit, dia sempat jadi aktris sinetron di sebuah TV. Nah, wajahnya itu mulai dikenal di mana-mana dan banyak laki-laki yang pengen deket dan pengen menjadikan Agatha ini istrinya. Dan di dunia sinetron itu, Agatha mulai mengenal banyak artis-artis yang lebih dulu terjun di dunia sinetron televisi. Hal itu juga yang membuat Agatha ini semakin punya banyak kenalan orang-orang terkenal. Dan nggak sampai 2 tahun, dia akhirnya bisa membeli rumah dengan cara cash. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa bagi gadis yang dulunya cuma waitress dan hidupnya penuh penderitaan. Nah, lebih dari itu, ada seorang pejabat berpengaruh yang diam-diam menjalin hubungan dengan Agatha. Meskipun pejabat itu sudah berkeluarga, dia tetap tergila-gila pada Agatha. Dan sebagai tanda cintanya, pejabat itu sempat menghadiahkan 1 unit apartemen mewah di Jakarta Pusat. Nah, apartemen itulah yang kemudian menjadi tempat rahasia pertemuan mereka berdua. Dan sejak saat itu, gaya hidup Agatha ini benar-benar berubah. Dia mulai tampil glamor, selalu berpakaian mahal, dan pelan-pelan dia semakin akrab dengan anggota-anggota waduk yang lain. Agatha pun mulai total mengikuti semua ritual. Dari mulai arisan brondong, ritual darah, sampai sesi pembacaan daftar target pria mapan. Dia nggak lagi sekedar penonton di situ, tapi dia sudah menjadi bagian penuh dari lingkaran itu. Tapi semua itu nggak berlangsung selamanya. Sekitar tahun 2002, kabar tentang keberadaan komunitas ini mulai kecium publik. Desas-desus liar ini mulai menyebar dan ada media yang mencoba mengendus, bahkan ada pihak berwenang yang mulai menaruh perhatian kepada komunitas ini. Dan di saat bersamaan, nggak tahu kenapa, job Agatha sebagai artis sinetron itu dihentikan. Agatha yakin kalau ini adalah salah satu kecurigaan orang TV yang mungkin mereka juga menduga bahwa Agatha tergabung dalam komunitas Dukana. Agatha di situ nggak mau ambil pusing, dan sejak saat itu kegiatan mereka ini semakin jarang. Villa yang ada di Gunung Pangrango itu mulai ditinggalkan. Pertemuan yang dulu rutin diadakan setiap beberapa bulan sekali, pelan-pelan mulai menghilang.
Sampai pada akhirnya di tahun 2005 bisa dibilang komunitas waduk ini nyaris bubar. Dan di titik itulah kehidupan Agatha ini mulai berubah. Dari yang dulunya penuh glamor, ini akhirnya menjadi teror mistis. Awalnya gangguan itu muncul ketika Agatha ini tinggal di apartemen mewah pemberian pejabat itu. Jadi ceritanya setiap malam, setiap jam 2 dini hari, Agatha itu selalu kebangun karena dia selalu mencium aroma anyir darah, yang aromanya itu kuat banget. Dia akhirnya sempat memeriksa dapur, dia periksa kamar mandi, bahkan dia buka jendela. Ternyata nggak ada apa-apa, tapi baunya ini terus ada. Seakan bau ini terus melekat di apartemen tersebut. Nah, di lain waktu, dia sempat menemukan bekas lipstik merah. Lipstik merah itu ada di cermin kamar mandi. Tapi lipstik ini bukan punya Agatha, karena Agatha ini nggak pernah pakai warna merah menyala seperti itu. Dan setiap kali dia bersihkan bekas lipstik merah tadi, keesokan harinya muncul lagi, bahkan lebih tebal. Agatha ini sempat berpikir kalau ini bukan bekas lipstik, ini adalah bekas darah yang mengering. Tapi dia juga berpikir aneh kalau ini adalah darah. Darah siapa? Nah, pernah juga ketika dia masuk ke kamar tidur, semua lampu itu mati total. Dan di tengah kegelapan itu dia mendengar ada suara tarikan nafas yang berat. Kayak ada seseorang yang tidur persis di samping Agatha di atas ranjang itu. Padahal dia tinggal sendirian di apartemen ini. Dan gangguan itu nggak berhenti di apartemen. Ketika Agatha ini akhirnya pindah ke rumah barunya, teror itu juga ikut ke bawah. Suatu malam pada saat dia ini baru saja merebahkan diri di kamar, tiba-tiba selimut yang menutupi tubuhnya itu kayak ditarik paksa sampai sempat terlempar ke lantai. Dan ketika dia coba ngambil selimut itu lagi, dia ngelihat selimut itu gerak-gerak sendiri. Jadi selimut itu kayak gerak pelan sampai menuju ke pintu. Kayak ada tangan yang benar-benar narik selimut ini. Bahkan pernah Agatha ini menemukan tubuhnya itu penuh lebam biru ketika dia baru bangun tidur. Seolah-olah ada sesuatu yang menekan kuat-kuat tubuh Agatha sepanjang malam. Nah, dokter yang dia datangi ini nggak bisa menjelaskan apa-apa waktu itu. Nggak ada alasan medis, nggak ada penyakit yang bisa menyebabkan lebam seperti itu. Dan gangguan-gangguan ini itu semakin sering dialami oleh Agatha. Dan nggak ada lagi pesta-pesta glamor, nggak ada lagi arisan yang penuh tawa. Yang ada yang dirasakan Agatha ini adalah malam-malam yang penuh ketakutan. Dan ternyata bukan cuma Agatha yang mengalami teror mistis ini. Sahabatnya si Sinta ini juga merasakan hal yang sama. Sinta juga cerita kalau hampir setiap malam dia selalu didatengin sosok-sosok yang tak kasat mata. Kadang juga muncul bayangan perempuan tua di ujung ranjangnya. Kadang juga dia sering mendengar ada suara tangisan perempuan yang asalnya ini dari dalam lemari. Bahkan pernah tubuh Sinta itu terangkat sendiri dari kasur, kayak ada yang nyoba narik. Nah, ketakutan ini itu semakin menjadi-jadi ketika pada tahun 2005, mereka mendengar kabar duka bahwa Madam Tessa ini adalah salah satu anggota senior. Madam Tessa ditemukan meninggal secara. Nah, Madam Tessa sudah lama mengalami depresi ternyata. Hampir 1 tahun penuh, hidupnya Madam Tessa ini hancur karena gangguan gaib. Dan sebelum meninggal, dia sempat menuliskan sebuah surat yang isinya itu penuh dengan keluhan tentang makhluk tak kasat mata. Yang makhluk-makhluk ini itu selalu mengikuti Madam Tessa. Makhluk ini selalu mengganggu hidupnya, merusak tidur dan juga pikirannya. Jadi dari surat ini itu jadi bukti betapa berat beban yang ditanggung oleh Madam Tessa. Padahal kalau urusan ekonomi nggak mungkin Madam Tessa sampai berbuat seperti itu. Setahu Agatha, Madam Tessa ini punya beberapa toko perhiasan. Jadi jelas ini bukan persoalan ekonomi yang membuat Madam Tessa akhirnya mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Dan kabar inilah yang membuat Agatha dan Sinta itu semakin resah. Mereka sadar bahwa apa yang mereka alami ini bukan sekedar kebetulan. Ada sesuatu dari masa lalu di komunitas itu yang terus menempel pada diri mereka. Dan dalam keadaan putus asa itulah, mereka akhirnya nyoba untuk cari jalan keluar. Dan belum sampai seminggu, Sinta ngasih kabar ke Agatha bahwa ada temennya yang menyuruh mereka untuk berkunjung ke daerah pemakaman di sekitar Gunung Muria. Dan dari perjalanan inilah, mereka akhirnya menuju ke sebuah desa di sekitaran Gunung Muria. Di situ mereka ini bertemu dengan seorang nenek tua. Agatha lupa nama nenek itu karena mereka cuma ketemu sebentar. Nah, nenek ini bukanlah dukun. Beliau itu cuma seorang wanita tua sederhana yang dikenal bijak oleh orang-orang sekitar. Nah, si nenek ini nggak ngasih mantra atau jampi-jampi,
Tapi beliau meminta kepada Agatha dan Sinta untuk melakukan sesuatu yang unik. Jadi Agatha dan Sinta ini diminta untuk mencari sebuah buah yang langka, yang buah ini hanya tumbuh di sekitar Gunung Muria. Buah itu harus mereka konsumsi, dan selain itu setiap malam, tepat jam 1 dini hari, mereka harus mandi kembang. Nggak boleh terlambat, dan nggak boleh terlewat. Agatha dan Sinta akhirnya mengikuti petunjuk itu, tapi tetap gangguan ini selalu datang. Mereka bahkan sempat merasa hampir gila karena nggak ada perubahan sama sekali. Badan itu rasanya selalu capek ketika dia bangun tidur. Padahal selama seharian mereka nggak melakukan aktivitas berat. Dan yang dirasakan oleh Agatha dan Sinta, batin mereka itu semakin tertekan. Sampai-sampai Agatha dan Sinta itu nyaris ikut mengalami depresi seperti Madam Tessa. Sampai pada akhirnya, berjalannya waktu, jalan hidup Agatha ini langsung berubah. Di tengah keterpurukannya itu, Agatha ini bertemu dengan seorang laki-laki sederhana. Nah, laki-laki ini adalah seorang duda dengan 1 anak, usianya terpaut 5 tahun di atas Agatha. Hidupnya ini biasa saja, nggak kaya juga nggak glamor, tapi ada sesuatu yang membuat Agatha ini langsung tertarik dan langsung merasa tenang ketika dekat dengan laki-laki ini. Memang kalau dilihat secara ilmu agamanya, memang laki-laki ini bagus secara ilmu agamanya. Setiap ngomong, setiap bicara itu tutur katanya juga lembut. Dan laki-laki ini juga terlihat tulus. Agatha tahu di luar sana banyak orang yang penampilannya itu selalu agamis, tapi kelakuannya jauh dari nilai agama. Tapi laki-laki ini beda, tampilannya ya biasa saja. Tapi untuk akhlak dan juga sopan santunnya, serta ketika dia memperlakukan Agatha itu luar biasa sekali. Pokoknya baru kali itu Agatha bertemu dengan laki-laki yang seperti ini. Dan nggak tahu kenapa, tanpa banyak pertimbangan, Agatha langsung ngerasa sreg. Ketika 3 bulan berjalan dengan laki-laki ini, dia langsung pengen membina rumah tangga dengan laki-laki tersebut. Tapi Agatha di situ harus menjelaskan tentang masa lalunya dari awal sampai dia di titik itu. Nah, lambat laun akhirnya dia ceritakan semua ke laki-laki ini, dan beruntung bagi Agatha bahwa laki-laki itu menerima Agatha apa adanya. Kata si laki-laki ini yang Agatha ingat, semua orang punya masa lalu, dan yang terpenting adalah sekarang dan yang kedepannya. Dan benar, nggak sampai 1 tahun hubungan Agatha dengan laki-laki ini, singkat cerita, keduanya menikah. Dan pernikahannya juga sangat sederhana sekali, meskipun Agatha ini masih punya banyak tabungan untuk biaya pesta pernikahan, tapi hampir 90% semua biaya pernikahan ini dari pihak laki-laki. Dan sejak hari itu, hidup Agatha ini langsung berubah total. Dia hanya menjadi ibu rumah tangga di rumah, anak dari suami yang dia anggap sebagai anaknya sendiri. Dia merawat anak itu, menyayangi, dan perlahan-lahan benar-benar melupakan kehidupan lamanya. Dan yang paling mengejutkan adalah, sejak Agatha ini menikah, gangguan mistis itu hilang begitu saja. Gak ada lagi bau-bau semacam bau darah, gak ada lagi teror-teror yang dialami oleh Agatha, gak ada lagi hal-hal yang mengganggu tubuhnya, semuanya itu lenyap. Seakan semua ini sudah terlepas dari diri Agatha. Bagi Agatha, ini adalah jawaban bahwa kebahagiaan sejati ini bukan pada kehidupan yang glamor, bukan pada kebebasan semu, bukan pada arisan yang penuh nafsu yang pernah dia jalani waktu itu, tapi pada rumah sederhana, pada sebuah keluarga, dan pada sebuah hidup yang kembali dekat dengan jalan agama. Dan sampai hari ini, Agatha masih hidup tenang bersama suaminya di sebuah daerah di Jawa Tengah. Nah, cerita ini dia bagikan bukan untuk membuka aib, tapi sebagai pengingat. Dan yang menarik adalah cerita yang dibagikan oleh Bu Agatha ini atas dorongan suaminya. Dan sudah lama sekali sebenarnya beliau ingin membagikan kisahnya ini. Dan dari suaminya itulah akhirnya Bu Agatha bersedia menceritakan kisah kelam masa lalunya itu, supaya orang lain ini bisa mengambil hikmah dari kisah Bu Agatha. Dan teman-teman sekalian, sebesar apapun godaan dunia, sehebat apapun ritual gaib, pada akhirnya semua itu hanya meninggalkan luka dan kegelapan. Hal-hal yang menyembuhkan ini hanyalah ketulusan, iman, dan juga cinta yang benar-benar nyata. Dan jujur, ketika pertama kali menerima email dari Bu Agatha ini, kami sendiri juga kaget bahwa ternyata ada komunitas semacam ini yang dulu pernah eksis. Dan beruntung kami akhirnya bisa menceritakan kisah Bu Agatha untuk teman-teman semua. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.